Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sangat senang sekali kita bisa berjumpa dalam renungan pagi ini. Mari kita memberikan hati yang gembira menyambut firman Tuhan menjadi bekal bagi hidup kita hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, nats renungan kita pada hari ini Senin tanggal 16 Juni 2025 dari kitab Amsal 3 ayat 25 sampai 26, demikian bunyinya. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang, karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Demikian bunyinya. Judul renungan ini adalah Tuhanlah sandaran hidup kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada sebuah kisah tentang seseorang yang berjalan di malam hari di hutan. Karena gelap, dia tidak bisa melihat jalan di depannya, tapi dia membawa sebuah senter kecil saja. Meski senter itu tidak menerangi seluruh hutan, tapi cukup untuk melihat beberapa langkah ke depan. Dia bisa berjalan dengan aman karena dia tahu bahwa setiap kali dia melangkah, ada cahaya yang menunjukkan jalannya. Begitu pula dengan Tuhan dalam kehidupan kita, saudaraku. Meskipun kita mungkin tidak bisa melihat semua hal yang ada di masa depan kita, di depan kita, Tuhan adalah terang kita yang memimpin langkah demi langkah dan menghindarkan kita dari bahaya yang tidak terlihat oleh mata kita. Dalam hidup seringkali kita dipenuhi kejutan yang tidak terduga, bukan? Bisa saja kita sedang menjalani hari yang biasa, lalu tiba-tiba muncul masalah yang membuat kita cemas atau rasa takut. Dalam situasi seperti ini, saudaraku, bagaimanakah kita bereaksi? Firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 25 sampai 26 inilah mengajak kita untuk tidak takut menghadapi kejutan atau ancaman, karena Tuhan adalah sandaran kita yang sejati. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba. Mengapa? Ini satu pertanyaan yang perlu kita renungkan. Karena kita punya Tuhan yang selalu siap menopang dan melindungi kita. Kadang kita menghadapi situasi yang tampaknya menakutkan. Tetapi ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, Dia akan menutur kita melewati setiap tantangan hidup kita. Firman Tuhan hari ini sungguh amat indah, mengingatkan kita semua bahwa di tengah-tengah kekejutan atau ketakutan yang luar biasa yang datang tiba-tiba dalam kehidupan kita, ternyata Tuhan itulah sandaran hidup kita. Dialah yang menolong kita menghadapi semuanya itu. Dia tidak hanya memberikan kekuatan kita, tetapi juga Dia melindungi kita dari mara bahaya yang tidak kita sadari. Oleh karenanya, mari kita belajar untuk percaya dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, karena Dia selalu setia menjaga dan melindungi kita. Jangan beri ruang sedikit pun untuk bersandar kepada dunia ini, yang kadangkala bahkan sering membawa kita kepada jatuh di dalam pencobaan. Oleh karenanya, mari kita teguhkan iman kita, menaruh percaya kepada Tuhan kita, bahwa Dialah sandaran hidup kita yang sejati. Percayalah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah sandaran hidup kami. Tiada yang lain Tuhan. Karena Engkaulah yang terbaik bagi hidup kami. Engkaulah yang mengerti akan keadaan kami semuanya. Dan Engkaulah Tuhan yang menolong hidup kami, yang menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, buat semua kebaikan, sehingga tidak perlu lagi kami rasa khawatir, cemas, takut dalam hidup ini, karena Engkau senantiasa penolong sejati kami. Berkatilah hidup kami, beri kami hikmat-Mu, agar kami mampu melakukan kehendak-Mu.
Berkatilah semua saudara-saudara kami ini Tuhan, dimanapun mereka berada. Biarlah mereka selalu bersuka cita, percaya penuh kepadamu. Engkaulah sandaran hidup mereka, ya Bapa. Demikian juga kami berdoa buat keadaan bangsa negara kami ini. Engkau tahu Tuhan bagaimana susahnya hidup pada saat ini. Tapi kami percaya Engkau tidak membiarkan kami, orang yang berpengharapan penuh kepadamu saja. Pimpinlah bangsa dan negara kami Tuhan, melalui Engkau berikan roh hikmat, pengetahuan, kasih kepada seluruh pemimpin kami, mulai dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Kami percaya Engkau memakai mereka Tuhan, untuk menolong masyarakat khusus di Indonesia ini. Demikian juga hadirnya gerejamu dimanapun berada. Kiranya Engkau berkati seluruh pemimpin gerejamu untuk tetap melakukan tugas panggilan yang mulia itu dengan sungguh-sungguh. Kami serahkan hidup kami padamu hari ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami. Terimalah doa kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudariku, renungan yang sudah saya sampaikan kiranya bermanfaat bagi kita semuanya. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita. Shalom.